Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Maulinda Ananda Noviani dari Universitas Madaslawi. Di sini saya akan melakukan kunjungan edukasi pencegahan asam urat yang bertujuan. Adapun tujuan khusus penyuluhan ini adalah setelah kegiatan selesai, Ibu diharapkan dapat menjelaskan pengertian penyakit asam urat, menyebutkan penyebab terjadinya asam urat, menyebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko asam urat, menyebutkan gejala-gejala asam urat, dan menjelaskan cara pencegahan asam urat. Dengan durasi waktu 30 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Ada, Mbak. Jempol kaki dan lutut saya itu sering sakit pada malam hari. Baik, saya akan menjelaskan penyebab nyeri sendi yang Ibu rasakan. Sebelumnya, apa Ibu tahu pencegahan asam urat? Nggak tahu, Mbak. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama di sini, apa itu pengertian asam urat? Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Asam urat dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingginya produksi kadar purin dalam tubuh akibat sintesis purin yang berlebihan dan penurunan ekskresi asam urat dalam tubulus distal ginjal. Yang kedua, di sini ada penyebab asam urat. Penyebab asam urat ada dua, asam urat primer dan asam urat sekunder. Asam urat primer disebabkan oleh faktor dari dalam tubuh seperti genetik, gangguan enzim, faktor hormonal, dan gangguan metabolisme. Sedangkan asam urat sekunder merupakan konsumsi makanan yang berkadar purin tinggi. Contohnya, daging merah, makanan laut, bayam, dan kacang tanah. Selanjutnya, faktor resiko asam urat. Faktor resiko asam urat ada dua, tidak dapat diubah dan dapat diubah. Faktor tidak dapat diubah itu contohnya umur, jenis kelamin, genetik. Yang dapat diubah, konsumsi alkohol berlebih, indeks massa tubuh, asupan purin berlebih, dan penggunaan obat-obat tertentu. Lalu ada gejala asam urat. Gejala asam urat meliputi sendi terasa nyeri terutama pada malam dan pagi hari, nyeri sendi berulang kali pada jari kaki, jari tangan, tumit, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Pada kasus yang parah, sendi akan mengalami nyeri ketika bergerak. Rasa nyeri di persendian yang terjadi secara mendadak, kemarahan dan pembengkakan di bagian yang diserang dan demam. Lalu di sini ada yang terakhir, pencegahan asam urat. Pencegahan asam urat yang pertama menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang, kedua mengurangi makan makanan yang tinggi purin, ketiga mengontrol seberapa sering mengkonsumsi makanan tinggi purin, keempat minum cukup air putih setiap hari, kelima rutin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, keenam menjaga berat badan agar tetap ideal. Dari materi yang saya sampaikan, sebelumnya saya akan membagikan buklet dan leafletnya terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan itu apa ya, Mbak? Contohnya bisa jalan kaki 30 menit per hari, Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Mbak. Baik Ibu. Sebelum kita akhiri penyuluhan hari ini, saya ingin memastikan apakah materi yang saya sampaikan sudah dipahami. Iya, Mbak. Penjelasannya sudah dipahami. Alhamdulillah, sekarang saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa itu pengertian asam urat? Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin
yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Betul sekali, Ibu. Selanjutnya, apa saja penyebab atau faktor yang dapat menyebabkan asam kambuh? Penyebab asam urat ada dari faktor keturunan, gangguan enzim, gangguan metabolisme, dan juga faktor hormonal. Selain itu, ada juga penyebab dari makanan yang tinggi purin seperti daging merah, makanan laut, bayam, dan kacang tanah. Bagus, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, faktor resikonya apa aja ya? Faktor resiko ada dua, dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu contohnya umur, jenis kelamin, dan juga keturunan. Faktor yang bisa diubah, contohnya mengonsumsi alkohol berlebih, indeks massa tubuh, asupan purin berlebih, dan juga penggunaan obat-obat. Benar sekali. Lalu, apa saja gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita asam urat? Gejala yang biasa dirasakan itu seperti sendinya sakit, nyeri berulang pada jari kaki, jari tangan, tumit, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Bagus, Ibu. Terakhir, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah asam urat dengan cara menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang, mengurangi makan makanan yang tinggi purin, mengontrol seberapa sering mengonsumsi makanan tinggi purin, minum cukup air putih setiap hari, rutin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, dan juga menjaga berat badan agar tetap ideal. Bagus sekali, Ibu. Jawabannya sudah tepat. Alhamdulillah, terima kasih, Ibu, sudah mengikuti penyuluhan hari ini dengan baik. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.